Romo? Saya kira itu pesan yang paling kuat ya, persaudaraan di antara keragaman di tengah segala krisis global dan peran Indonesia di dalamnya. Indonesia diangkat ke percaturan dunia global sebagai miniatur dari harmoni dan perdamaian dan persaudaraan yang terjadi. Tetapi juga berarti itu membutuhkan resonansi yang lebih lagi secara sosial, kultural, juga bahkan dalam prinsip keadilan sosial, ekonomi dan sebagainya nanti, sehingga persaudaraan yang sejati yang lahir dari keadilan itu juga menjadi lebih kuat untuk perbaikan reformasi sistem di Indonesia, baik sistem ekonomi, demokrasi, maupun cara hidup bersama, cara memperlakukan satu sama lain. Dan saya kira itu undangan juga bagi kita untuk berperan lebih baik di dunia global ya. Karena Paus Fransiskus adalah tokoh global, jadi kehadirannya selalu menyiratkan peran global gitu ya, pesan global. Menghargai apa yang ada dalam kekayaan Indonesia, tapi mengajak supaya kekayaan itu disumbangkan lagi ke dunia yang lebih luas. Ini kita saksikan lagi, Romo, bahwa keramahan Paus Fransiskus dengan anak-anak ya. Ya, dengan anak tidak henti-hentinya ditunjukkan. Begitu melihat anak-anak, melihat seorang ibu di pinggir jalan, pasti mobilnya akan terhenti. Sejak kemarin kalau kita perhatikan, akan terhenti dan langsung menyapa. Moto Paus Fransiskus itu Miserando atque eligendo, itu artinya saya kata-kata Yesus itu, karena melihat orang dengan belas kasih, terus dia memanggil orang itu. Jadi Paus Fransiskus ini menerapkan moto kepausannya ya, melihat orang lain dengan penuh belas kasih dan kemudian memanggilnya, kemudian semacam memberi makna hidup, mendorong supaya orang itu hidup lebih bermakna lagi dan sebagainya ya, dalam setiap kesempatan itu. Ya, dan tidak pandang bulu siapapun yang dilihat, langsung dipanggil, langsung diberkati begitu langsung. Ya, diberkati, diberi kekuatan baru. Kekuatan baru. Dan kalau kita lihat juga pengamanannya yang kita lihat dari kemarin tidak terlalu ketat ya sebenarnya ya. Saya nggak tahu mobilnya tidak anti peluru kan ya? Kalau yang saya dengar juga demikian. Ya, ini mobil biasa. Dengan kaca yang juga transparan, yang bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan sudah transparan saja masih diturunkan jendelanya. Saking dekatnya, saking ingin menunjukkannya Paus Fransiskus ini bahwa sama sekali tidak ada sekat dengan umat, dengan masyarakat. Iya. Diberi rosario itu anak-anak. Pasti akan sangat membekas di ingatan ya, sampai dewasa, dan ini manifestasi yang begitu berharga untuk anak-anak muda di saat Paus Fransiskus ini mengunjungi Indonesia di tahun 2024 ini. Kalau pengawal di Vatikan kan ada Pontifical Swiss Guard ya? Ya, Swiss Guard. Di sini memang sepertinya tidak dibawa ya? Tidak dibawa, Romo, ya? Secret Service lain. Secret Service biasa. Bahkan ada seorang anak yang dalam bahasa santai Indonesia nyelonong gitu ya. Nyelonong menghampiri. Ini tidak dihalangi dan malah dipersilahkan untuk karena mendekat. Paus mempersilahkan bodyguard, Secret Service juga memberi kesempatan. Pasti akan berebut, dan ini momen yang langka, kesempatan yang langka, karena terakhir saja Paus Yohanes Paulus II itu berkunjung ke Indonesia pada tahun 89 ya, itu yang waktu yang sangat lama untuk menunggu kembali kedatangan Paus, dan di tahun ini Paus Fransiskus di tahun 2024 ini mengunjungi kembali Indonesia. Tentu saja ini momen yang sangat bersejarah dan yang akan diingat tidak hanya oleh umat Katolik, tapi untuk diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala kesehajaan dan kesederhanaannya, ini juga menjadi contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya sedikit ingin membahas kepribadian Sri Paus Fransiskus ini, tampaknya punya kebiasaan yang begitu santai ya, Romo ya. Sejak dulu kalau saya lihat tidak mau dibawakan tasnya kemana-mana ya. Kalau menaiki mobil juga selalu di depan gitu. Ini memang sudah sejak dulu ya, Romo ya? Sejak dulu dia punya kepribadian yang aksesibel ya.
sederhana, sepatunya sepatu hitam, bukan sepatu merah yang sangat mewah, tetapi sepatu hitam, bahkan sepatunya yang sekarang ini ya sudah agak tua. Bahkan jam tangannya saja merek-merek biasa yang bukan yang mahal gitu. Biasa. Dalam film The Two Popes di Netflix itu juga jelas bagaimana dia ngajak Paus Benedictus makan es krim, keluar makan pizza, kemudian bahkan berdansa tango. Ya mungkin saya juga kebetulan nonton film itu dan sangat-sangat bagus film itu. Inspirasi mungkin tidak sangat historik, tetapi dekat dengan kenyataan Paus Fransiskus ini. Ya. Dan beliau ini juga punya hobi sepak bola ya. Dan punya klub kebanggaannya San Lorenzo dari Argentina. Dan ini ada fakta menarik juga soal sepak bola ini yang saya akan ceritakan juga nih, Romo. Bahwa ketika Paus Fransiskus ini menjabat pemimpin gereja Katolik tertinggi pada tahun 2013 ya. Itu 1 tahun kemudian San Lorenzo yang sebelumnya tidak pernah juara dalam kurun waktu sekitar 7 tahun akhirnya juara. Dan ini sangat membanggakan buat dirinya seperti salah satu fansnya jadi paus. Betul. Dan setahun berselang juga San Lorenzo ini langsung menjuarai Piala Libertadores, Piala Konfederasi di di Amerika Selatan. Bahkan tidak jarang juga beliau menerima ini ya, atlet maupun pemain sepak bola di Vatikan ya untuk diberkati di sana. Memang sangat punya kepribadian yang sangat santai, selain bersahaja. Paus ini juga ya tadi tercermin di film Two Popes tadi ya. Bahkan di ending film itu di ending film itu ada scene bahwa dia menonton sepak bola bersama dengan Paus Benedictus Jerman dan Argentina. Ya, memang jika tidak dibatasi akan sangat banyak sekali yang ingin bertemu dengan Paus, ingin bersalaman, ingin diberkati gitu. Tapi memang sepertinya agenda hari ini kan cukup padat begitu ya, Romo. Sehingga Paus Fransiskus juga sepertinya harus beristirahat dulu, meskipun saya yakin dari diri pribadi Paus Fransiskus sendiri tidak ingin ada sekat untuk terus menyapa. Ya. Pengamanan juga memang tetap harus dilakukan meskipun Paus Fransiskus juga sebenarnya tidak ingin menghalang-halangi pertemuannya dengan umat, pertemuannya dengan masyarakat Indonesia. Tapi untuk ketertiban bersama sepertinya memang harus ada pembatasan pihak-pihak atau orang-orang atau masyarakat yang ingin bertemu. Ya, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Tips seharian butuh sabun antibakteri.